Nah guys, kembali lagi di channel Apri Sitorus, di mana channel ini akan memberikan diri kamu suatu informasi baik dari sisi pekerjaan, asmara, keuangan, ataupun dari sisi kehidupan diri kamu secara general. Sebelum saya memberikan suatu informasi terhadap beberapa aspek yang saya katakan tadi, saya juga mengingatkan kepada teman-teman, informasi yang saya berikan terhadap diri kamu bukan suatu acuan untuk kamu ambil dan untuk kamu terima. Saya hanya bisa memberikan diri kamu suatu informasi berdasarkan kartu yang saya pegang ini. Diri kamu hanya bisa berencana terhadap kehidupan kamu, akan tetapi dibalik dari informasi dan perencanaan tersebut, lagi-lagi yang menentukan adalah Sang Pencipta. Sebelum saya mengambil satu persatu kartu yang saya pegang ini, saya juga mengingatkan kepada teman-teman apabila ketemu dengan channel saya agar menekan tombol subscribe-nya dan menyalakan loncengnya, supaya next video saya lebih semangat untuk memberikan suatu informasi ataupun suatu gambaran terhadap situasi energi kamu. Kita langsung saja guys terhadap kartu yang saya pegang ini. Apakah ketika diri saya mengambil satu persatu kartu yang akan saya ambil nanti secara acak akan memberikan suatu informasi yang bersifat positif atau memang yang bersifat negatif terhadap situasi energi yang kamu miliki untuk saat ini? Kita langsung saja. Saya akan mengambil beberapa kartu, di mana kartu yang akan saya ambil nanti bisa saja bersifat resonate, bisa saja tidak bersifat resonate. Semuanya saya serahkan terhadap pola pemikiran kamu terhadap kartu yang akan saya ambil nanti. Semuanya saya serahkan terhadap situasi energi kamu. Nah guys, di depan saya ini sudah ada beberapa kartu yang sudah saya ambil secara acak satu persatu dari tumpukan kartu yang saya pegang tadi. Apakah dibalik dari kartu yang ada di depan saya ini akan memberikan suatu situasi yang bersifat positif atau memang yang negatif? Kita langsung terhadap kartu pertama. Muncul kartu ini. Sekali lagi muncul kartu yang saya pegang ini. Sebelum saya menjelaskan isi dari kartu yang saya pegang ini, saya ingin bertanya terhadap diri kamu. Tetapi pertanyaan saya ini letaknya di dalam situasi perasaan kamu. Saya melihat ataupun saya ingin bertanya terhadap diri kamu, apakah untuk saat ini perasaan kamu menyimpan suatu kenangan yang dimana kenangan itu mungkin bisa saja berupa kenangan yang pahit, atau mungkin bisa saja kenangan tersebut bersifat manis? Diri kamu yang menjawab, diri kamu yang mengetahui hal tersebut. Kenapa saya mengatakan dan saya ingin bertanya terhadap diri kamu terhadap hal tersebut? Karena memang kemunculan kartu yang saya pegang ini ada kaitannya terhadap kenangan tersebut. Ada kaitannya terhadap kenangan tersebut. Apakah diri kamu yang memberikan suatu kenangan terhadap satu energi tersebut, atau memang satu energi tersebut memberikan diri kamu suatu kenangan?
Seakan-akan kenangan yang saya katakan itu mengarah terhadap satu energi yang ingin kembali terhadap kehidupan di masa lalu dia. Seakan-akan kenangan tersebut masih disimpan oleh satu energi, di mana kenangan tersebut membuat diri dia tidak mampu harus berbuat apa. Seakan-akan kenangan tersebut memberikan situasi yang begitu sangat kacau terhadap satu energi, di mana satu energi ini tidak mau menerima situasi di masa lalu dia untuk kembali seperti dulu. Dua kata yang saya ucapkan dan yang saling saya putar. Satu energi yang ingin berharap terhadap kehidupan di masa lalu akan kembali seperti semula. Satu kata lagi, satu energi yang tidak menginginkan kenangan itu berada untuk kembali lagi. Ini dia guys, suatu kenangan yang berbicara. Di sisi lain, kemunculan kartu yang saya pegang ini seakan-akan saya melihat ada suatu perencanaan yang sedang direncanakan terhadap energi lama kamu. Saya tidak tahu apa yang sedang direncanakan oleh satu energi ini, karena kartu pertama yang baru terbuka, belum kartu selanjutnya. Kita lihat kartu di bawahnya. Muncul kartu The Lovers, di mana kemunculan kartu The Lovers ini mengisyaratkan terhadap unsur udara yang berlambangkan 3 zodiak: Aquarius, Gemini, dan Libra. Saya tidak menarik terhadap ketiga zodiak tersebut, tetapi saya fokus dengan kata The Lovers. The Lovers ini apabila diri saya kaitkan terhadap diri kamu dan flashback terhadap kehidupan di masa lalu kamu, mungkin kehidupan di masa lalu kamu sejalan dengan pemikiran kamu. Mungkin kehidupan di masa lalu kamu sangat harmonis dan sangat bahagia dan sangat nyaman dan sangat stabil. Itu yang saya rasakan ketika diri saya flashback terhadap di masa lalu kamu. Akan tetapi untuk saat ini dengan kemunculan kartu The Lovers, kehidupan yang pernah kamu rasakan di masa lalu untuk saat ini tidak kamu rasakan kembali. Kenapa saya mengatakan hal tersebut? Karena memang kemunculan kartu The Lovers, satu energi sudah mengundang seseorang di dalam hubungan asmara dia. Baik secara LDR, baik secara rumah tangga, sampai menerima status single parent. Satu energi dengan sengaja, dengan akal sehat, dengan sadar menghadirkan pihak lain, di mana pihak lain itu sebenarnya hanya untuk merusak kebahagiaan kamu di masa lalu. Segala cara dia lakukan untuk merusak kehidupan kamu. Di sisi lain, kemunculan kartu The Lovers apabila saya kaitkan dengan kemunculan kartu pertama, Six of Cups, seperti apa yang saya katakan tadi di awal, satu energi yang masih menginginkan kehidupan di masa lalu akan terulang kembali. Mungkin perselingkuhan yang dia lakukan terhadap pihak lain tidak memberikan diri dia suatu kebahagiaan. Situasi ketidakbahagiaan itulah yang membuat diri dia berpikiran untuk kembali terhadap diri kamu. Mungkin
Situasi perselingkuhan itulah yang membuat diri dia berada di dalam ketidakstabilan. Situasi ketidakstabilan itulah yang mengarahkan pemikiran dia untuk kembali terhadap diri kamu, karena memang diri kamu itu selalu memberikan suatu kebahagiaan, selalu memberikan suatu kenyamanan dan suatu kestabilan. Kedua kartu yang saya pegang ini, guys, saling bertolak belakang. Perselingkuhan, yang dimana perselingkuhan itu dilakukan dengan cara kelicikan, dengan cara kebohongan, dengan cara menyembunyikannya dari diri kamu secara diam-diam. Setelah dia melakukan suatu perselingkuhan tersebut, membuat diri dia tidak nyaman, dia ingin kembali terhadap diri kamu. Tidak sinkron kedua kartu ini, tetapi saya akan menutup kartu The Lovers ini, mengangkat kartu Six of Cups. Tujuan dia ingin kembali terhadap diri kamu. Apa dasarnya? Kita lihat kartu selanjutnya. Muncul kartu The Emperor. Di mana kemunculan kartu The Emperor ini pun mengisyaratkan terhadap dua arti dan berbicara terhadap unsur api yang berlambangkan 3 zodiak, Aries, Leo, dan Sagittarius. Saya tidak menarik terhadap ketiga zodiak tersebut, tetapi saya fokus dengan kata The Emperor. Kemunculan kartu The Emperor ini kamu bisa melihat sendiri. Seseorang yang duduk di atas kursi singgasananya, di mana ketika diri dia duduk di atas kursi singgasananya, ada hal yang sedang dia pikirkan, ada hal yang sedang dia pertahankan, baik secara pria ataupun wanita. Saya mengatakan pria dan wanita itu terhadap diri kamu karena memang diri kamu memiliki pasangan. Bisa saja untuk saat ini dia berpikiran masih mempertahankan perasaan diri dia terhadap diri kamu. Dari situasi pertahanan itulah dia ingin kembali terhadap diri kamu. Wow, sudah melakukan suatu perselingkuhan, di mana perselingkuhan itu tidak memberikan diri dia suatu kenyamanan. Dia semangat-semangatnya ingin kembali terhadap diri kamu. Situasi yang membuat diri dia semangat ingin kembali terhadap diri kamu karena memang untuk saat ini posisinya dia tidak stabil, dia terpuruk, keuangannya habis. Kalau saya menutup kartu Six of Cups, mengangkat kartu The Emperor, kartu selanjutnya bagaimana? Muncul kartu Price of the Dicks. Di mana kemunculan kartu Price of the Dicks apabila sisi energi manusia yang ingin kembali terhadap diri kamu saya letakkan di depan, dan ada satu energi yang berada di belakang dia. Seakan-akan satu energi ini sedang mengendalikan diri dia, sedang mengelola sisi kestabilan dia, sedang menguras sisi keuangan dia. Dalam kategori, walaupun diri dia masih mempertahankan perasaannya terhadap diri kamu, seakan-akan seseorang yang mengendalikan diri dia saya kategorikan adalah pihak ketiga. Dia berusaha untuk kembali terhadap diri kamu, tetapi pihak ketiga selalu memberikan suatu batasan agar batasan itu tidak terjadi yang namanya situasi ingin kembali. Di satu sisi manusia itu masih ingin, di sisi lain pihak ketiga selalu memberikan hambatan. Hambatan itu bisa saja pencucian otak
atau memberikan suatu doktrin atau permainan mistis. Dia tidak mau, pihak ketiga tidak mau melihat situasi diri manusia tersebut kembali terhadap diri kamu. Saya tidak tahu apakah diri kamu masih menginginkan diri dia atau bagaimana, semua tergantung kepada diri kamu. Setidaknya kemunculan kartu Six of Cups ini, saya yakin dan saya percaya kamu masih menyimpan situasi kenangan. Walaupun kenangan itu berupa manis ataupun pahit, saya yakin kamu masih menyimpan kenangan tersebut. Kalau saya menutup kedua kartu ini, masih mengangkat kedua kartu ini, bagaimana kartu selanjutnya? Muncul kartu Four of Pentacles. Four of Pentacles. Seseorang yang sedang fokus terhadap 6 koin yang berada di depan dia. 4 koin sudah selesai, tinggal 2 koin. 2 koin inilah yang sedang difokuskan oleh satu orang. Dalam kategori, bisa saja manusia yang pernah meninggalkan diri kamu, dia selalu berusaha ingin kembali terhadap diri kamu. Dia selalu fokus untuk kembali terhadap diri kamu. Tetapi saya melihat diri kamu sudah menutup diri. Kamu sudah menutup komunikasi terhadap diri dia. Dia selalu berusaha keras ingin bertemu terhadap diri kamu. Dia selalu berusaha ingin meminta maaf terhadap diri kamu, tetapi diri kamu sudah menutup hal tersebut. Di sisi lain, kalau saya menutup kartu The Emperor, mengangkat kartu ini, seseorang yang mengendalikan diri dia adalah seseorang yang hanya fokus terhadap materi yang dia miliki. Materi yang dikejar, guys. Bukan situasi perasaan yang harmonis. Sekalipun perasaan itu berbicara secara harmonis, pasti di tengah-tengah hubungan ada materi yang berbicara. Seseorang yang mengendalikan bukan hanya mengendalikan, tetapi fokus terhadap sisi materi agar bisa terkuras habis. Lagi-lagi, saya tidak mau membuat video dan berkata-kata manis. Seakan-akan kalau saya berbicara manis, itu bertolak belakang terhadap isi kartu yang saya pegang. Saya berbicara apa adanya. Kalau kartu mengatakan kasar, saya langsung kasar. Kalau kartu berbicara lembut, saya lembut. Ini ya guys. Pihak ketiga menjalin suatu hubungan perselingkuhan hanya untuk ini, Pentacles yang sedang dia fokuskan, materi keuangan. Karena memang manusia yang pernah kamu fokuskan adalah manusia yang memiliki kestabilan sangat luar biasa. Kita lihat kartu di bagian ketiganya. Muncul kartu Queen of Cups. Di mana kemunculan kartu Queen of Cups ini untuk kedepannya akan ada satu energi yang akan merasa sangat sensitif. Di mana kesensitifan itu berasal dari seseorang yang telah mengendalikan diri dia. Di sisi lain akan ada satu energi akan merasa emosi terhadap energi di masa lalu dia yang ingin mencoba untuk kembali. Queen of Cups, kesensitifan dan rasa emosi ataupun amarah yang begitu sangat besar. Di sisi lain, kemunculan kartu Queen of Cups ini pun mengisyaratkan dan berbicara terhadap unsur api yang berlambangkan 3 zodiak: Aries, Leo,
dan Sagittarius. Kita lihat kartu selanjutnya. Muncul kartu The Wheel of Fortune, di mana kemunculan kartu The Wheel of Fortune ini mengarah terhadap perputaran waktu, yang seakan-akan perputaran waktu ini diharapkan oleh satu energi yang masih mempertahankan perasaan diri dia terhadap diri kamu. Kalau saya menutup kartu Queen of Cups, masih mengangkat kedua kartu ini, bisa saja manusia tersebut masih berharap seandainya waktu bisa diputar kembali, dia tidak akan melakukan yang namanya perselingkuhan, karena perselingkuhan itu hanya permainan materi. Karena perselingkuhan itu sudah mengendalikan diri dia untuk berada di dalam situasi emosi dan amarah. Kalau saya menutup ketiga kartu ini dan masih mengangkat kedua kartu ini, kartu berikutnya bagaimana di samping dari The Wheel of Fortune? Muncul kartu Judgment. Yang rusak diperbaiki, yang mati dibangkitkan kembali. Dengan kata lain, manusia yang pernah meninggalkan diri kamu berharap perputaran waktu akan memberikan suatu perbaikan di dalam hubungan yang pernah dia buat rusak. Dia masih mengharapkan diri kamu itu kembali terhadap diri dia. Perasaan dia masih terkoneksi sangat kuat terhadap diri kamu. Dia masih berharap perbaikan terhadap situasi tersebut. Saya hanya menyarankan terhadap diri kamu, semua berada di dalam keputusan kamu. Apakah diri kamu masih menginginkan diri dia, atau memang diri kamu tidak menginginkan diri dia? Itu dia guys. Dari beberapa kartu yang saya ambil ini, saya menarik satu kesimpulan. Kesimpulan tersebut sangat sederhana. Manusia yang masih terkoneksi terhadap diri kamu, ingin kembali terhadap diri kamu, tetapi dihambat oleh pihak ketiga karena memang pihak ketiga mengendalikan situasi tersebut. Dan pihak ketiga pun mengendalikan sisi materi dia. Oke guys, sekian dulu informasinya. Salam kartu tarot, salam zodiak.